Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sisi Silviana, MPM 2021 14500 727, kelas S2F, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu filsafat. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang materi ini, ada pun materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada manusia, ilmu, dan filsafat. Yang kedua, ada apa itu berpikir filsafat. Yang ketiga, konsep filsafat ilmu. Yang keempat itu ada fungsi filsafat ilmu. Nah, filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadi manusia sebagai objek studi. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai dari mereka sebagai manusia filsafat. Manusia terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Filsafat itu berasal dari kata philos dan sophie. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian. Sementara istilah sophien itu bisa diartikan cinta, kebijakan, atau kebenaran. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijakan. Apa itu berpikir filsafat? Berpikir adalah gagasan proses mental berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadap secara efektif sesuai dengan tujuan rencana dan keinginannya. Nah, contoh filsafat itu ada radikal. Radikal adalah berpikir sampai ke akar persoalan. Contohnya itu kayak dalam sebuah rapat penetapan peraturan baru di koperasi, sering terjadi perbedaan pendapat. Untuk mendapatkan keputusan akhir, harus berpikir secara ke akar mengenai tujuan peraturan yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada universal. Universal adalah berpikir secara umum dengan menggunakan atau melihat kenyataan, bukan intuisi. Contohnya itu masyarakat sering membeli smartphone dengan merek terkenal karena memiliki harga mahal, bisa dibilang kualitasnya baik, barangnya bagus. Yang ketiga itu ada sistematis. Sistematis adalah berpikir filsafat antara konsep satu dengan yang lain memiliki hubungan atau kaitan. Contohnya itu seorang dokter akan memeriksa tekanan darah, denyut jantung, dan rongga mulut walaupun pasien hanya sakit flu. Yang keempat itu ada bebas. Bebas adalah berpikir yang tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan pihak lain. Contohnya itu kayak murid SMA yang ingin melanjutkan pendidikan bebas memilih jurusannya. Nah, lanjut ke konsep filsafat ilmu. Konsep filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sesungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu ini merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. Fungsi filsafat ilmu Fungsi filsafat ilmu itu kayak membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu ini memberikan landasan historis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditentukan. Filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Sekian, terima kasih atas
presentasi dari saya.